Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Sabarani, NIM 2015-029 dari kelas BPI 4B. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit materi mengenai modifikasi. Baiklah, yang pertama adalah pengertian, tujuan, dan proses modifikasi perilaku. Pengertian dari modifikasi perilaku adalah modifikasi perilaku adalah suatu usaha menerapkan prinsip-prinsip proses belajar ataupun prinsip-prinsip psikologi hasil eksperimen lain pada perilaku manusia. Untuk tujuan modifikasi perilaku ialah tujuan utamanya adalah untuk menghendaki adanya perubahan. Tujuan modifikasi perilaku dapat mencakup 4 hal perubahan perilaku. Pengertian perubahan perilaku dalam modifikasi perilaku menurut Sutarlina Soekaji dalam Munawir Yusuf 2020 mengandung 4 hal. 1. Peningkatan perilaku yang dikehendaki. 2. Pemeliharaan perilaku yang dikehendaki. 3. Pengurangan atau penghilangan perilaku yang kita tidak kehendaki. 4. Perkembangan atau perluasan perilaku. Proses modifikasi perilaku. Langkah pertama dalam melakukan modifikasi perilaku adalah mengumpulkan berbagai informasi yang relevan dengan masalah yang akan ditangani. Informasi tersebut mengungkapkan faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya perilaku yang memelihara dan lingkungan terhadap lingkungan. Analisis fungsi melibatkan pendahuluan. Antecedent adalah suatu situasi tertentu yang menyentuhkan perilaku yang dipermasalahkan. Ini mengarahkan pada rangsangan sebelum perilaku. Perilaku adalah segala hal yang mengenai perilaku yang dipermasalahkan. Di antaranya adalah frekuensi atau intensitas dan kejadian durasi yang mengarahkan pada tindakan itu sendiri. Konsekuensi adalah akibat yang diperoleh setelah perilaku terjadi. Konsekuensi itu biasanya yang memelihara perilaku ketika masalah juga mengarahkan pada peristiwa. Selanjutnya, pengertian perilaku dan dimensinya. Pengertian perilaku sinonim dari aktivitas, aksi, kinerja, respon, dan reaksi. Dengan kata lain, perilaku adalah segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakan oleh manusia. Secara teknis, perilaku adalah aktivitas glandular, muskular, atau elektrikal seseorang. Termasuk perilaku adalah tindakan-tindakan sederhana atau simple action seperti mengedipkan mata, menggerakkan jari, tangan, dan melirik dan sebagainya. Pengertian dimensi. Perilaku dapat diukur dan dengan dilihat dari 3 sisi dimensi, yaitu durasi, frekuensi, dan intensitas. Durasi berkaitan dengan panjangnya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah perilaku. Frekuensi merujukan pada jumlah perilaku yang muncul dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan intensitas berhubung dengan upaya fisik atau energi yang digunakan untuk melakukan perilaku. Sejarah dan dasar teori. Modifikasi perilaku didasarkan pada konsep pengkondisian yang merupakan bentuk pembelajaran. Apa yang kemudian menjadi modifikasi perilaku berasal dari hukum pengkondisian klasik Pavlov, hukum efek Thorndike, dan formula Watson tentang behaviorisme. Ada 2 bentuk utama kondisi klasik, misalkan stimulus atau sinyal tertentu yang memicu suatu tindakan, dan operan yang melibatkan penggunaan sistem penghargaan dan atau hukum untuk mengubah perilaku. Prinsip dan proses pembentukan perilaku menurut Walgito tahun 1999 dalam lanjutannya Audi Notif 2012 halaman 14. Proses pembentukan perilaku yaitu 1. Cara pembentukan perilaku dengan kebiasaan. 2. Pembentukan perilaku dengan pengertian atau insik. Prinsip classical conditioning. Penguasaan atau akuisisi. Penguasaan atau bagaimana organisme mempelajari suatu respon baru berlaku beberapa tingkatan. Juga semakin sering organisme itu mencoba lebih kuat penguasaan berlaku. Prinsip operant conditioning. Menurut Skinner, pengkondisian operan ini terdiri 2 konsep, yaitu penguatan atau reinforcement dan
punishment. Penguatan adalah suatu proses pembelajaran untuk meningkatkan kemungkinan dari sebuah perilaku dengan memberikan atau menghilangkan rangsangan. Prinsip penguatan dibagi dua, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Hukum atau punishment adalah sebuah konsekuensi untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinannya sebuah perilaku akan muncul. Modeling. Istilah modeling dari bahasa Inggris yaitu modeling yang artinya mencontoh, meniru, memperagakan, atau meneladani. Modeling adalah bagian dari terapi behavior yang mana teknik behavior berfokus pada perilaku yang terlihat dan penyebab luar yang menstimulusnya. Baiklah, materi selanjutnya ialah area aplikasi modifikasi perilaku dalam berbagai bidang, termasuk kemungkinan penggunaan media teknologi, informasi atau IT dalam program modifikasi perilaku. Pengertian area aplikasi modifikasi perilaku dapat diartikan sebagai upaya, proses, atau tindakan untuk mengubah perilaku. Dapat disimpulkan bahwa area aplikasi modifikasi perilaku adalah area mengaplikasikan perilaku tindakan untuk mengubah perilaku tidak adaptif menjadi perilaku adaptif. Terdapat berbagai bidang aplikasi modifikasi perilaku, yaitu pertama, gangguan perkembangan. Lebih banyak peneliti modifikasi perilaku telah dilakukan di bidang penggangguan perkembangan daripada area lain. Orang-orang dengan kelainan perkembangan sering menjadi masalah perilaku yang serius atau modifikasi perilaku telah digunakan untuk berbagai keterampilan fungsional untuk mengatasi masalah ini. Kedua, penyakit kejiwaan. Beberapa peneliti awal dalam modifikasi perilaku mengukur efektivitasnya dalam membantu orang dengan penyakit mental dan membantu orang dengan penyakit dalam pengaturan kelembagaan. Ketiga adalah pendidikan kasus. Perilaku juga telah digunakan dalam pendidikan tinggi untuk meningkatkan teknik pengajaran dan dengan demikian meningkatkan pembelajaran mahasiswa. Keempat adalah rehabilitas. Adalah proses membantu orang mendapatkan kembali fungsi normal setelah cedera atau trauma, seperti cedera pada kepala akibat kecelakaan atau pasangan otak akibat stroke. Yang kelima adalah komunitas psikologi. Dalam psikologi komunitas, intervensi perilaku dirancang untuk mempengaruhi perilaku sejumlah besar orang dengan cara menguntungkan semua orang. Keenam adalah manajemen diri. Penggunaan prosedur modifikasi perilaku untuk mengelola perilaku mereka sendiri. Mereka menggunakan prosedur manajemen diri untuk mengendalikan kebiasaan pribadi, perilaku yang berhubungan dengan kesehatan, perilaku yang berhubungan dengan profesional, dan masalah pribadi. Yang selanjutnya adalah ketujuh, manajemen anak. Banyak prosedur modifikasi perilaku untuk mengelola perilaku anak. Orang tua dan guru dapat belajar menggunakan prosedur modifikasi perilaku untuk membantu anak mengatasi perilaku mengompol, menggigit kuku, mengamuk, ketidakpatuhannya, perilaku agresif, berperilaku buruk, gagap, dan masalah umum lainnya. Yang ke-8 adalah psikologi olahraga. Psikologi perilaku digunakan secara luas di bidang psikologi olahraga. Prosedur modifikasi perilaku telah digunakan untuk meningkatkan kinerja atletis dalam berbagai macam olahraga selama latihan dan dalam kompetisi. Prosedur modifikasi perilaku telah terbukti menghasilkan kinerja atletik yang lebih baik. Kemungkinan penggunaan media teknologi informasi atau IT dalam program modifikasi perilaku. Penggunaan media teknologi online di kalangan masyarakat secara tempat belanja di masa pandemi COVID-19 secara umum dilihat karena mereka memiliki karakteristik tertentu yang sangat memadai. Hal ini mempengaruhi modifikasi perilaku konsumen di kalangan masyarakat. Hal ini nampak terlihat sangat jelas di sekitar kita. Pengaruh video penyuluhan kesehatan tentang obesitas bagi anak usia sekolah dasar. Fitur informasi kesehatan medis atas data informasi, parameter langkah peranti teknologi dikendalikan secara sistematis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang bermanfaat dalam mendukung pembangunan kesehatan. Salah satu media yang dapat digunakan adalah media video.
strategi konseling dalam menimbulkan kesehatan mental pada penderita gaming disorder. Ketika seseorang memainkan game online, sebenarnya game tersebut bisa memberi manfaat baik bagi penggunanya. Tapi sangat disayangkan, saat ini banyak orang yang menjadi pecandu game. Kecanduan pada internet gaming memiliki dua tanda yang pokok, yaitu pertama, ketergantungan secara psikologis, ada rasa membutuhkan, modifikasi mood, serta kehilangan kontrol. Yang kedua, menyebabkan kerugian sebagai dampak dari perilaku kecanduan. Ada juga beberapa tanda simptom yang lainnya, menyertai antara lain menarik diri dan menyimpang kognitif. Adapun beberapa strategi konseling yang dapat diterapkan dalam mengatasi penderita gaming disorder, di antaranya adalah teknik konseling rational emotion behavior therapy atau REBT. Teknik ini merupakan teknik terapi yang berusaha menghilangkan cara berpikir terkait yang tidak logis, tidak rasional, dan menggantikannya dengan sesuatu yang logis dan rasional secara mengkonfrontasikan klien dengan meyakinkan irasionalnya, serta menyerang, menantang, mempertanyakan, dan membahas keyakinan yang irasional. Teknik kedua adalah teknik self management. Pada teknik self management, kalian bertanggung jawab pada pengarahan diri sendiri untuk mencapai perilaku yang telah ditentukan. Self management yaitu proses perubahan totalitas diri dari segi intelektual, spiritual, emosional, serta fisik agar yang diinginkan tercapai secara keseluruhan. Desain serta dilakukannya oleh konseling. Teknologi ketiga adalah cognitive behavior therapy. Konseling dengan teknik CBT menggunakan usaha untuk mendidik atau mengajarkan individu tentang keterampilan pengolahan diri ditunjukkan agar dapat mengendalikan kehidupannya dalam menangani masa yang sedang terjadi di masa sekarang serta masa yang akan datang. Materi ketiga adalah prinsip dasar dalam modifikasi perilaku, reinforcement dan punishment. Pengenalan modifikasi perilaku merupakan upaya proses atau tindakan untuk mengubah perilaku dengan menerapkan prinsip-prinsip pelajaran teruji secara sistematis untuk mengubah perilaku maladaptif menjadi perilaku adaptif. Menurut pandangan behavioristik, modifikasi perilaku dapat diartikan sebagai penggunaan secara sistematis teknik conditioning pada manusia untuk menghasilkan perubahan frekuensi perilaku tertentu dengan mengontrol lingkungan perilaku tersebut. Karakteristik modifikasi perilaku memberikan penekanan yang kuat dalam mendefinisikan masalah berdasarkan perilaku yang dapat diukur dengan cara tertentu. Modifikasi perilaku merupakan prosedur dan teknik penanganan cara-cara mengubah lingkungan individu untuk membantu berfungsi secara penuh. Modifikasi perilaku merupakan metode dan alasan yang dapat dideskripsikan secara tepat dan detail. Modifikasi perilaku merupakan teknik modifikasi perilaku yang sering kali dapat langsung diaplikasikan individu dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian reinforcement sesuai dengan makna dan kata dasarnya kuat, penguatan. Reinforcement mengandung dan menambahkan kekuatan pada sesuatu yang dianggap belum begitu kuat. Makna tersebut ditunjukkan kepada tingkah laku individu yang perlu diperkuat. Diperkuat artinya dimantapkan, diperseling kemunculannya, tidak hilang-hilang timbul, tidak sekali muncul sekian banyak yang tenggelam. Tujuan pemberian reinforcement, penguatan mempunyai pengaruh yang berupa sifat positif terhadap proses belajar siswa, yang bertujuan sebagai meningkatkan perhatian siswa terhadap pelajaran, merangsang dan meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan kegiatan belajar, dan membina tingkah laku siswa yang produktif. Menurut Sedi Madat Uno, penguatan tujuan untuk meningkatkan perhatian siswa, melancarkan dan memudahkan proses pembelajaran, membangkitkan dan mempertahankan motivasi, mengontrol atau mengubah sikap yang mengganggu ke arah tingkah laku belajar produktif. Kemudian punishment dimaksudkan sebagai hukuman adalah segala sesuatu yang melemahkan perilaku tertentu yang merugikan. Masyarakat sering dibingungkan antara hukuman dengan reinforcement negatif. Kedua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Reinforcement baik itu negatif maupun positif
memperkuat perilaku, sedangkan punishment memperlemahkan atau menghilangkan perilaku. Jenis punishment dibagi menjadi dua, yaitu positif punishment dan negatif punishment. Punishment positif yaitu dengan menghadirkan stimulus yang tidak menyenangkan serta perilaku untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan terjadi, seperti memukul anak atau menegur mahasiswa tidak sesuai di dalam kelas. Punishment negatif yaitu dengan menghapus stimulus yang disukai setelah berperilaku atau yang tidak diinginkan, bukan untuk mengurangi perilaku yang tidak sesuai, seperti gaji karyawan dikurangi jika terlambat atau mengambil jatah waktu menonton TV jika perilaku anak salah. Materi keempat adalah prinsip dasar dalam modifikasi perilaku, yaitu excitation dan stimulus control. Prinsip dasar dalam modifikasi perilaku yang harus kita ketahui terlebih dahulu yaitu modifikasi perilaku mempunyai prinsip khusus dengan menonjolkan pendekatan secara behavioristik, ataupun prinsip yang dimaksud adalah adapun objek kajian yang harus fokus pada perilaku seseorang yang sedang dan akan dimodifikasi perilakunya, harus menekan pengaruh belajar dan lingkungan, menggunakan pendekatan ilmiah, dan pastikan Anda dalam modifikasi perilaku tersebut menggunakan metode aktif dan pragmatif yang bertujuan untuk mengubah perilaku objek Anda secara maksimal. Pengertian excitation. Pengertian excitation adalah hilangnya respon. Tingkah laku yang telah mengalami penguatan pada beberapa saat atau periode waktu yang tidak lagi diperkuat, dan oleh karena itu tingkah laku tersebut berhenti untuk muncul. Excitation terjadi saat sebuah tingkah laku sebelumnya telah diperkuat, tidak lagi mengakibatkan penguatan konsekuensi, dan oleh karena itu perhentian perilaku tersebut terjadi di masa akan datang. Langkah-langkah menentukan tingkah laku yang akan dihentikan dengan analisis ABC. A. Annotation atau pencetus perilaku. B. Behavior atau perilaku yang dipermasalahkan. C. Konsekuensi atau akibat perilaku tersebut. Bila tingkah laku ini ditampilkan, guru atau orang tua tidak memberikan indikasi bahwa guru atau orang tua tersebut tingkah laku tersebut. Excitation akan lebih kuat bila dikombinasikan dengan teknik penguatan positif. Faktor-faktor yang mempengaruhi excitation adalah 1. Jadwal penguatan sebelum excitation. Jadwal penguatan ikut menentukan apakah hasil excitation akan menurun dan tingkah laku secara cepat ataupun perlahan. Pada pemberian atau penjadwalan, reinforcement yang kontinu setiap saat target perilaku tercapai, maka reinforcement diberikan, sedangkan dalam penjadwalan pemberian reinforcement yang intermittent atau berselang-seling, tidak setiap kali perilaku target tercapai maka akan diberikan penguatan. Kegiatan penguatan setelah extension. Jika reinforcement atau penguatan muncul saat proses extension, hal ini membuat penurunan tingkah laku menjadi lambat dan sulit. Kelebihan dan kelemahan dari prosedur penghapusan atau extension. Kelebihan dari prosedur penghapusan ialah prosedur ini dikombinasikan dengan prosedur lain yang lebih efektif, diterapkan dalam berbagai macam situasi, berlangsung cepat apabila ia dikombinasikan dengan penguatan perilaku yang diinginkan. Prosedur penghapusan menimbulkan efek yang tahan lama. Kelemahan dari prosedur penghapusan ialah efek penghapusan biasanya tidak terjadi dengan segera dan tidak seketika. Jadi, setelah konsekuensi yang mengukur dihilangkan, perilaku secara tepat berlangsung sampai waktu tertentu, tidak dapat menimbulkan masalah dalam penerapannya. Frekuensi dan intensitas sementara meningkatkan pada saat permulaan, penguatan tidak diberikan, frekuensi dan intensitas perilaku sasaran cenderung bertambah. Oleh karena itu, memilih saat yang tepat menghentikan pemberian penguatan sangat penting. Pengertian stimulus kontrol. Dalam psikologi behavioral, stimulus kontrol adalah sebuah fenomena yang terjadi ketika seorang individu berperilaku tertentu karena adanya stimulus yang diberikan dan berperilaku berbeda ketika stimulus tersebut tidak ada. Stimulus apapun yang mampu memodifikasi perilaku tersebut
keberadaan stimulus kontrol dipercepat untuk saling respon yang diharapkan ketika stimulus yang telah terkontrol diberikan. Mungkin adalah 10 stimulus kontrol dalam motivasi perilaku yang dapat diketahui, yaitu pelatihan diskriminatif stimulus. Pelatihan stimulus atau discrimination training adalah dasar dari stimulus kontrol operan. Dalam hal ini, kontrol stimulus dapat berkembang karena perilaku diperkuat di depan stimulus tertentu. Yang kedua adalah S delta. S delta adalah stimulus yang muncul ketika perilaku tidak mengalami penguatan. Dalam pelatihan diskriminasi, perilaku diperkuat ketika perilaku tersebut muncul dengan adanya stimulus diskriminasi, namun tidak muncul ketika ada S delta ini. Stimulus kelas adalah kumpulan dari stimulus yang memiliki efek fungsional yang sama dengan sebuah perilaku tertentu. Sebagai contohnya adalah kumpulan beberapa stimulus yang bisa berfungsi sebagai sebuah stimulus diskriminasi untuk perilaku tertentu. Yang keempat adalah antecedent stimulus. Antecedent stimulus adalah stimulus yang ada di organisasi untuk meningkatkan perilaku yang telah dipelajari. Ketika sebuah organisasi atau individu merasakan antecedent stimulus, dia akan memberikan respon yang akan memaksimalkan konsekuensi dalam perbuatannya dan meminimalisir konsekuensi berupa hukuman. Kelima adalah stimulus diskriminasi, pelatihan dan hukuman. Stimulus diskriminasi juga bisa jadi dengan pemberian hukuman. Ketika sebuah perilaku diberi hukuman dengan individu atau organisme yang diberi stimulus, maka perilaku tersebut akan menurun. Yang keenam adalah kontingensi 3 jangka, yaitu konsekuensi yang memperkuat memiliki ketergantungan terhadap terjadinya perilaku hanya di depan stimulus yang spesifik. Dalam kontingensi 3 jangka ada keterlibatan hubungan antara stimulus, perilaku, dan konsekuensi yang terjadi akibat perilaku. Para analisis perilaku sering menyebut hal ini sebagai kontingensi ABC atau antecedent behavior consequences. Ketujuh adalah stimulus kontrol penelitian. Stimulus kontrol dalam motivasi perilaku adalah stimulus kontrol penelitian. Artinya telah ada prinsip kontrol stimulus yang dibentuk dan dilakukan eksplorasi mengaplikasikannya untuk bisa mengubah perilaku atau kebiasaan seseorang. Yang keempat adalah stimulus kontrol atau aturan. Stimulus kontrol bisa terjadi saat perilaku tertentu diperkuat dengan keberadaan SD, dan perilaku pada akhirnya akan muncul ketika saat SD tersebut. Umumnya penguatan perilaku bisa terjadi setelah diberi SD beberapa kali sebelum akhirnya konteks stimulus mengalami pengembangan. Namun sebenarnya penguatan perilaku dapat dipercepat dengan pemberian adolescent chapter. Materi kelima adalah prinsip dasar dalam modifikasi perilaku, yaitu shaping dan development. Definisi shaping adalah suatu prosedur yang dapat digunakan untuk membentuk suatu perilaku yang belum pernah ditampilkan oleh individu di dalam modifikasi perilaku. Dimensi perilaku yang bisa dibentuk melalui fotografi terbentuk, frekuensi, durasi, atensi, intensitas, dan faktor yang mempengaruhi efektivitas shaping yaitu spesifikasi target akhir perilaku yang diinginkan. Pada tahap ini, dari shaping adalah mengidentifikasi dengan jelas apa target akhir dari suatu perilaku. Dengan memilih starting behavior. Starting behavior merupakan salah satu hal yang penting juga untuk mengetahui kemana kita akan pergi, tapi jika bagaimana kita melaluinya, di mana itu kita tampilkan saat ini. Yang ketiga, menentukan tahap shaping. Yang adalah laju gerakan langkah-langkah shaping. Ada 2 cara untuk membentuk sebuah respon, yaitu 1. External shaping. Jika kita menghendaki sebuah perilaku, sebuah respon tertentu, misalnya menekan pengumpil untuk memperoleh makanan, maka lingkungan dapat diatur sedemikian rupa hingga respon ini bisa dilakukan. Dalam bahasa Skinner, respon dalam kondisional klasik secara tidak berlaku. Dengan sebuah respon, instrumen dibentuk
internal shaping. Biasanya teknik internal shaping dapat terjadi dalam jumlah yang sangat bebas dan sangat tidak terstruktur. Diberi nama internal shaping karena tekanan konstan terhadap tingkah laku datangnya dari dalam organisme, bukan dari lingkungan fisik. Ada 3 perilaku yang bisa dibentuk, yaitu topografi, jumlah, intensitas, kekuatan suatu respon. Definisi token ekonomi. Token ekonomi merupakan salah satu bentuk penguatan atau reinforcement positif. Token ekonomi adalah suatu sistem dalam modifikasi perilaku melalui penguatan positif yang berasal dari dasar operan condition. Respon dalam operan conditioning terjadi tanpa didahului stimulus, melainkan oleh efek yang dapat meningkatkan kemungkinan timbulnya sejumlah respon tertentu. Prinsip token ekonomi. 1. Lingkungan dapat dikontrol. Dalam penggunaan token ekonomi diharapkan lingkungan dapat diprediksikan dan dikendalikan. 2. Sasaran perilaku harus spesifik, bahwa perilaku yang akan diubah harus dideskripsikan dengan jelas. 3. Mempunyai makna lebih sebagai pengukuh. Token yang diperoleh mempunyai makna sebagai pengukuh untuk perilaku berikutnya. 4. Bentuk atau jenis benda yang dijadikan sebagai token harus jelas. Langkah-langkah implementasi token ekonomi. Menentukan perilaku target, mencari garis basal, memilih backup reinforcer, memilih tipe token yang akan digunakan, mengidentifikasi sumber yang bisa membantu, dan memilih lokasi yang tepat dan menyiapkan manual atau pedoman token ekonomi pada klien dan staff. Kelebihan dan kelemahan token ekonomi. Kelebihannya ialah token dapat digunakan untuk memperkuat perilaku target segera setelah terjadi. Token ekonomi sangat terstruktur, oleh karena itu target perilaku yang diinginkan diperkuat lebih sering secara konsisten. Token dapat dikuantifikasi dengan mudah sehingga perilaku yang berbeda dapat diterima. Kelemahannya adalah kurangnya pembentukan motivasi intrinsik karena token merupakan dorongan dari luar diri. Dibutuhkan dana lebih banyak untuk menjadikan pengukuh pendukung atau backup reinforcer. Adanya beberapa hambatan dari orang yang memberikan dan menerima token. Materi keenam ialah berbagai teknik dalam mengubah perilaku. Relasi floating dan definition in vivo. Pengertian relaksasi adalah kembalinya satu otot pada keadaan istirahat setelah mengalami kontraksi atau peregangan. Satu tegangan rendah tanpa emosi yang kuat. Manfaat relaksasi adalah, menurut Agras, relaksasi dapat digunakan untuk mengatasi dan mengurangi tekanan darah tinggi, sakit kepala termasuk migrain. Selain itu, relaksasi juga efektif untuk mengatasi insomnia dan penyakit renal yang menyerang sistem valvular. Dalam yang dilakukan oleh Irvin et al. 1986 menjelaskan bahwa relaksasi lebih unggul dibandingkan kegiatan fisik ringan dalam mengurangi tekanan darah tinggi. Untuk pasien post myocardial infarction, relaksasi juga dapat digunakan untuk mengatasi situasi yang membuat tegang seperti duduk dan publik. Dan keuntungan relaksasi ialah mengelompokkan beberapa keuntungan dari relaksasi, yaitu relaksasi akan membuat individu lebih mampu menghindari reaksi yang berlebihan karena stres. Masa-masa yang berhubungan dengan stres seperti hipotensi, sakit kepala, insomnia dapat dikurangi atau diobati dengan relaksasi, mengurangi tindakan kecemasan dan mengurangi kemungkinan gangguan yang berhubungan dengan stres, dan mengontrol antiporiaksidi sebelum situasi yang menimbulkan kecemasan seperti pada pertemuan penting wajar. Pengertian flooding. Flooding adalah suatu bentuk dari terapi pemaparan di mana subjek dihadapkan pada situasi pembangkitan kecemasan tingkat tinggi, baik melalui imajinasi maupun situasi aktual. Teknik flooding adalah teknik yang digunakan konselor untuk membantu konseling mengatasi kecemasan dan ketakutan terhadap sesuatu hal dengan cara menghadapi konseling tersebut dengan situasi yang menimbulkan kecemasan tersebut secara berangsur-angsur sehingga berkurangnya kecemasan terhadap situasi tersebut. Teknik flooding dirancang untuk mengobati
ketakutan dan respon emosi negatif dengan memperkenalkan analitik dalam kondisi dikendalikan secara hati-hati dengan situasi yang berkontribusi terhadap masalah tertentu. Baiklah, pengertian dari desensitasi in vivo adalah teknik spesifik pendekatan behavioristik, suatu teknik yang dikembangkan oleh Wolpe yang mengatakan bahwa semua perilaku yang nampak merupakan ekspresi dari rasa takut. Tujuan dari desensitasi in vivo ialah teknik desensitisasi in vivo maksud mengajarkan anak untuk memberikan respon yang tidak konsisten dengan rasa takut yang dialami oleh anak, mengurangi tingkat emosi yang berkaitan dengan kelainan pribadi, menenangkan anak dari ketegangan yang dialami dengan cara mengajarkan anak untuk rileks, menghapus tingkah laku negatif seperti rasa takut yang alami. Materi ketujuh ialah teknik dalam mengubah perilaku, cognitive behavior therapy. Peran teknik di dalam pengubahan perilaku adalah menekankan pada penerapan teori dan hukum belajar. Mengubah perilaku baru disebut modifikasi perilaku biar teknik conditioning diterapkan secara ketat. Tanggapan, konsekuensi, dan stimulus diidentifikasikan secara objektif dan dicetak secara cermat. Ada beberapa strategi yang dilakukan dalam modifikasi perilaku adalah sebagai berikut. 1. Proximity control, sajian pendekatan yang digunakan pendidik untuk mengontrol perilaku siswa. Yang kedua adalah preventive control, strategi pencegahan untuk mengontrol perilaku yang muncul. Ketiga adalah self monitoring, pengendalian diri. 4. Planning and learning, pengabaian yang direncanakan. Dan kelima, behavior contracts, kontrak perilaku yang digunakan untuk meningkatkan perilaku sendiri. Karakteristik modifikasi perilaku. Karakteristik modifikasi perilaku yaitu 1. Memberikan penekanan yang kuat dalam mendefinisikan masalah berdasarkan perilaku yang dapat diukur secara tertentu. Modifikasi perilaku merupakan prosedur dan teknik penanganan akademik cara mengubah lingkungan individu untuk membantu berfungsi secara penuh. 3. Modifikasi perilaku merupakan metode dan alasan yang dapat dideskripsikan secara cepat dan detail. 4. Modifikasi perilaku merupakan teknik modifikasi perilaku yang sering dapat langsung diaplikasikan individu dalam kehidupan sehari-hari. Keunggulan dan kelemahan modifikasi perilaku ialah proses dalam modifikasi perilaku dapat direncanakan terlebih dahulu dengan meminta persetujuan individu yang bersangkutan. Langkah dalam perilaku biasa dapat berubah sewaktu-waktu selama proses modifikasi perilaku berlangsung. Hal ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Apabila dari hasil pengamatan ditemukan teknik yang gagal atau kurang berhasil dalam pemunculan perubahan, maka dapat segera diidentifikasikan dan diupayakan teknik penggantiannya. Yang keempat adalah teknik dalam modifikasi perilaku dapat diatur secara rasional. Hasil perlakuan dapat diramalkan dan dievaluasi secara objektif. Bagaimana modifikasi perilaku antara lain ialah tidak semua perilaku manusia dapat diamati secara langsung sehingga mengalami kesulitan untuk mendata perilaku yang mengamati tidak langsung. Itu adalah perilaku manusia sangat kompleks sehingga perlu ketelitian dan kecermatan dalam melakukan analisis perilaku yang menjadi target perubahan. Bagaimana teknik modifikasi perilaku behavior contract? Menurut Luffy Fauzan, ada 4 asumsi dasar bagi pemberdayaan kontak untuk pengembangan pribadi itu. Menerima reinforcement adalah hasil istimewa dalam hubungan interpersonal, dalam arti seseorang mendapatkan kenikmatan atas persetujuan orang lain. Perjanjian hubungan interpersonal yang efektif diatur oleh norma saling membalas. Ini berarti setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk membalas hadiah. Ini adalah nilai pertukaran interpersonal merupakan fungsi langsung dari kecepatan, tantangan dan besar reinforcement positif yang diperantakan oleh pertukaran itu. Kepada aturan-aturan tetap memberikan kebebasan dalam pertukaran interpersonal. Meskipun aturan dalam kontrak membatasi perilaku, tapi tetap memberikan
kebebasan pada individu untuk mengambil keuntungan. Baiklah, materi ke-8 tentang teknik dalam mengubah perilaku atau self management. Pengertian konsep self management ialah suatu proses yang di mana konseling mengarahkan perubahan tingkah laku secara mereka sendiri dengan menggunakan satu strategi atau kombinasi strategi. Konseling harus aktif menggerakkan variabel internal, eksternal untuk melakukan perubahan yang diinginkan. Walaupun konseling yang mendorong dan melatih prosedur ini, konselinglah yang mengontrol pelaksanaan strategi ini. Dalam menggunakan prosedur self management, konseling mengarahkan usaha perubahan dengan mengubah aspek-aspek lingkungannya atau dengan mengatur konsekuensi. Teknik konseling self management ialah pemantauan diri atau self monitoring, merupakan suatu proses serta strategi mengamati dan mencatat segala sesuatu tentang dirinya sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Reinforcement positif atau self reward digunakan untuk membantu peserta didik mengatur dan memperkuat perilaku melalui konsekuensi yang dihasilkan sendiri. Itu adalah kontrak atau perjanjian dengan diri sendiri atau self contracting. Buat penguasa terhadap rangsangan stimulus kontrol. Tahap-tahap pengendalian diri atau self management menurut Sukaji, beberapa langkah dalam pengolahan diri ialah tahap monitoring diri, self monitoring atau observasi, self evaluasi diri atau self evaluation, tahap pemberian penguatan, penghapusan atau penghukuman, self reinforcement, target behavior dalam asesmen behavioral, kelebihan dan kekurangan teknik self management. Kelebihan teknik self management adalah pelaksanaannya cukup sederhana, penerangannya dikombinasikan dengan beberapa pelatihan yang lain. Pelatihan ini dapat mengubah perilaku individu secara langsung melalui perasaan dan sikapnya. Kombinasi di samping dapat dilakukan secara perorangan, juga dapat dilaksanakan dalam kelompok. Kekurangan teknik self management adalah tidak adanya motivasi dan komitmen yang tinggi pada individu. Individu bersifat independen. Konselor memaksakan program pada konseling. Tidak ada dukungan dari lingkungan. Strategi self management dalam penerapan kehidupan sehari. Pengertian strategi self management ya satu proses di mana klien mengatur sendiri perubahan perilaku mereka dengan suatu kombinasi strategi. Sedangkan menurut Hildegard, self management adalah pemantauan atau pengalaman perilaku sendiri yang menggunakan berbagai teknik untuk mengubah perilaku. Beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa strategi pengolahan diri adalah strategi yang memberikan kesempatan kepada klien untuk mengendalikan, mengatur, dan memantau perilaku diri sendiri dengan menggunakan satu atau beberapa teknik untuk mengubah perilaku dengan bantuan yang minimal dari konselor. Kelebihan dan kekurangan dari strategi self management adalah menurut Commerson, strategi pengolahan diri self management memiliki beberapa kelebihan. Penggunaan strategi pengolahan diri dapat meningkatkan pengamatan seseorang dalam mengontrol lingkungannya serta dapat menurunkan ketergantungan seseorang kepada konselor yang orang lain. Strategi pengolahan diri merupakan suatu pendekatan yang murah dan praktis. Strategi pengolahan diri mudah digunakan dan strategi pengolahan diri dapat menambahkan proses pembelajaran. Beberapa kekurangan dari strategi pengolahan diri yaitu tergantung pada kesediaannya, ketelatenannya, dan motivasi subjek. Perilaku sasaran yang disiapkan sering tidak dapat diamati dengan pada persepsi seniat subjek. Dan pengukuhan yang paling murah ialah pengukuhan imajinasi hanya dapat disarankan kepada subjek yang cukup berdaya khayalannya. Penggunaan imajinasi tersebut sebagai pengukuh dapat melebihi takaran tanpa diketahui orang lain. Tujuan strategi pengolahan diri ialah memberikan klien uraian kejadian dan menggambarkan penggunaan kompetensi monitor diri klien tersendiri dan mengajarkan seseorang secara memantau diri sebagai salah satu tingkatan strategi. Memberikan pada klien uraian kejadian, menggambarkan cara klien menggunakan metode pengawasan untuk mengurangi atau menambahkan sadar tingkah laku. Memberikan keterangan klien uraian kejadian dan menggambarkan penggunaan komponen untuk
memberikan penguatan pada klien. Mengajarkan pada seseorang cara menggunakan penguatan pada diri sendiri. Materi ke-9 ialah teknik dalam pengubahan perilaku atau self-control. Konsep self-control merupakan salah satu kompetensi pribadi yang perlu dimiliki oleh setiap individu. Perilaku yang baik, konstruktif, serta harmonis dengan orang lain dipengaruhi oleh kemampuan individu untuk mengendalikan dirinya. Self-control yang berkembang dengan baik pada diri individu akan membantu individu untuk menahan perilaku bertentangan dengan norma sosial. Pengertian definisi dari self-control yaitu, menurut Bert 1995, self-control merupakan kemampuan individu untuk menghambat atau mencegah satu impuls agar tidak muncul dalam bentuk tingkah laku yang melanggar atau bertentangan dengan standar norma. Bahkan menurut Golfer dan Merbaum, mendefinisikan kontrol diri sebagai suatu kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat dibawa individu ke arah konsekuensi positif. Dan dapat disimpulkan bahwa self-control merupakan kemampuan individu yang bermanfaat untuk mencegah dan mengatur dan mengolah dorongan dalam diri agar tidak melanggar standar norma yang berlaku untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar. Jenis dari self-control ialah over control, merupakan kontrol diri yang dilakukan oleh individu secara berlebihan yang menyebabkan individu banyak menahan diri dalam bereaksi terhadap stimulus. Yang kedua adalah under control, merupakan suatu kecenderungan individu untuk melepaskan impulsivitas dengan bebas tanpa perhitungan yang masak. Yang ketiga adalah appropriate control, merupakan kontrol individu dalam upaya mengendalikan impuls secara tepat. Individu dan karakteristik self-control adalah, Lauger menyebutkan gambaran individu yang menggunakan self-control ini tepat bertahan mengerjakan tugas walaupun terdapat hambatan atau gangguan, dapat berperilaku sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku di mana ia berada, dan tidak menunjukkan perilaku yang dipengaruhi kemarahan atau mampu mengendalikan emosi negatif. Atau toleransi terhadap stimulus yang tidak diharapkan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang lebih. Aspek-aspek dari self-control ialah, aspek-aspek self-control bisa digunakan untuk mengukur self-control individu. Alvarez menjelaskan ada 3 aspek kontrol itu adalah behavioral control, kontrol perilaku, merupakan kemampuan individu dalam mengendalikan diri pada suatu kejadian tidak menyenangkan. Kemampuan yang mengontrol perilaku dirinci menjadi 2 komponen, yaitu kemampuan mengatur perasaan dan kemampuan mengatur memodifikasi perilaku. Ini adalah cognitive control, kontrol negatif kognitif. Kontrol kognitif diartikan sebagai kemampuan individu dalam mengendalikan diri untuk mengubah situasi yang tidak diinginkan dengan cara menginterpretasi, menilai atau menghubungkan suatu kejadian ke dalam suatu kerangka kognitif sebagai adaptasi psikologis untuk mengurangi tekanan yang dihadapi. Aspek ini terdiri dari 2 komponen, yaitu pengolahan informasi dan melakukan penilaian. Selanjutnya, decisional control atau mengontrol keputusan. Decisional control merupakan kemampuan individu dalam mengendalikan diri untuk memilih salah satu tindakan berdasarkan pada sesuatu yang diyakini atau disetujui. Kontrol diri akan sangat berfungsi dalam menentukan pilihan, baik dengan adanya suatu kesempatan maupun kebebasan pada diri individu untuk memilih berbagai kemungkinan tindakan. Faktor yang mempengaruhi self-control ialah, menurut Grofront dan Disnawati, membagi faktor yang dapat mempengaruhi kontrol diri menjadi 2, yaitu faktor internal. Faktor internal ini berupa usia, cara orang tua menegakkan kedisiplinan, cara orang tua merespon kegagalan anak, gaya berkomunikasinya, cara orang tua mengekspresikan kemarahannya, penuh emosi atau mampu menahan diri, dan merupakan hal awal anak belajar tentang kontrol diri. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal berupa lingkungan dan keluarga. Orang tua yang menentukan kemampuan mengontrol diri seseorang, satunya yang diterapkan oleh orang tua adalah disiplin. Karena sikap disiplin dapat menentukan
kepribadian yang baik dan dapat mengendalikan perilaku pada individu. Materi terakhir ialah implementasi modifikasi perilaku dalam lingkungan kehidupan. Pengertian kehidupan sosial adalah kemampuan untuk menciptakan hubungan sosial yang serasi dan memuaskan berbagai pihak dalam untuk menguasai terhadap lingkungan sosial dan keterampilan mencegah masalah sosial. Aspek keterampilan sosial berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Reggio terdapat 6 aspek, yaitu emotion expressivity, mengacu pada keterampilan umum dalam mengkomunikasikan pesan nonverbal. Kedua adalah emotional sensitive, mengacu pada keterampilan umum seseorang dalam menerima dan menginterpretasikan komunikasi nonverbal dengan orang lain. Ketiga adalah emotional control. Emotional control merupakan kemampuan umum untuk mengontrol dan meregulasi emosi serta bagaimana mereka menampilkan emosi secara nonverbal. Ini adalah social expressivity. Secara umum mengacu pada keterampilan berbicara verbal dan kemampuan untuk melibatkan orang lain dalam interaksi sosial. Social expressivity ini mengatur kemampuan individu dalam ekspresi verbal yang kemampuan untuk melibatkan orang lain dalam kegiatan sosial. Ini adalah social sensitivity, merupakan kemampuan untuk mencegah kode serta memahami komunikasi verbal yang disampaikan orang lain dan mengetahui umum tentang norma-norma yang mengatur perilaku sosial dengan tepat. Ini adalah social control. Social control mengatur pada keterampilan umum menetapkan diri dalam lingkungan sosial. Penerapan keterampilan sosial dalam modifikasi perilaku itu melakukan pembinaan interaksi dengan orang dewasa, memberikan pembinaan dengan kelompok, memberikan pengembangan terhadap anak yang satu dengan yang lain, memberikan contoh dan binaan terhadap anak untuk berperilaku baik dan mengenal diri, memperkenalkan emosi yang positif, mengajarkan anak untuk memiliki rasa empati, mengajarkan anak untuk berbagi, simpati, dan memberikan sifat positif. Dan kita belajar assertive training untuk membentuk perilaku asertif. Satu, teknik assertive training dapat beberapa langkah, yaitu konselor dan konseling merancang dan menentukan situasi di mana konseling merasa kesulitan dalam menyampaikan perilaku asertif. Situasi yang digambarkan harus jelas dan detail, sehingga konseling dapat menggambarkan dan menerangkan seperti apa yang dihadapi dalam kenyataan. Yang kedua adalah konselor dan konseling melakukan peran masing-masing pada adegan role playing. Konselor memberikan masukan dan dorongan ke dalam konseling khususnya pada ekspresi wajah, sikap tubuh dan nada suara, kontak mata dan sebagainya. Dalam tahap ini modeling juga diberikan. Sebenarnya konseling mencoba mempraktikkan perilaku yang sudah dilatih pada situasi kehidupan sehari-hari. Yang harus dilakukan konseling adalah memberikan pekerjaan rumah kepada konseling sebagai target perilaku yang hendak dicapai. Diskusi terkait hasil yang dicapai yang dilakukan saat pertemuan selanjutnya. Prosedur assertive training mengidentifikasikan terhadap keadaan khusus yang menimbulkan persoalan pada pasien dan klien, memeriksa apa yang dilakukan atau dipikirkan pasien atau klien pada situasi tersebut, dipilih sesuatu situasi khusus di mana pasien dan klien melakukan permainan peran role playing sesuai dengan apa yang diperlihatkan. Terapi memberikan umpan balik secara verbal, menekan hal yang positif untuk menunjukkan hal yang tidak sesuai atau tidak cocok, inadequat, dengan sikap yang baik dan cara yang tidak menghukum dan menyalahkan. Kelima adalah terapi memperlihatkan model perilaku yang lebih diinginkan pada pasien atau klien menerima model perilaku jika sesuai terjadi penggantian peran. Dalam terapi membimbing, menjelaskan hal-hal yang mendasari perilaku yang diinginkan selama berlangsung proses peniruan. Terapis meyakini pernyataannya dirinya yang positif yang diikuti oleh perilaku. Pasien atau klien kemungkinan berusaha untuk mengurangi respon tersebut. Terapi menghargai perkembangan yang terjadi pada pasien atau klien dengan strategi
Sapik. Materi ke-11 ialah perencanaan, penerapan, dan evaluasi program modifikasi perilaku. Perencanaan program modifikasi perilaku atau kegiatan tentunya akan ada disebut dengan sebuah perencanaan. Tak jauh berbeda dengan modifikasi perilaku yang perilaku ini, tentunya juga membutuhkan perencanaan akan apa-apa saja yang dilakukan atau dibutuhkan dalam proses perencanaan tersebut, siapa yang menjadi orientasi atau hasil yang diinginkan. Penerapan program modifikasi perilaku itu sebuah teknik yang di dalamnya menjelaskan bagaimana proses dan apa-apa saja yang dilakukan dalam modifikasi perilaku tersebut. Hal ini dikaitkan dengan metode apa yang dipakai dan yang kesemuanya hal tersebut berhubungan dengan objek yang disebut atau objek yang ingin dilakukan modifikasi perilaku. Karena apa namanya? Berbeda objek akan berbeda pula teknik atau cara memodifikasi perilakunya. Evaluasi program modifikasi perilaku memonitor data untuk melihat apa ada perubahan pada perilaku, diskusikan hasil yang didapatkan dengan pihak yang terkait dan apakah mereka puas dengan perubahan yang ada, konsultasi dengan ahli lain atau second opinion akan keberhasilan program. Biasanya perubahan pada program bila dianggap perlu. Baiklah, sekian dari saya. Saya akhiri. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan juga Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.